Gila si Dede ya. Waduh, ini mah waktu sebelum nikah ya? Iya. Waktu sebelum inilah, ibarat masih bandel. Lu pernah kayak gitu deh? Pernah. Enak gak dia? Bentaran doang pak. Lu cuma 2 menit katanya. 3 menit. BO tuh gimana sih, Dek? Ya itu pak, BO. Enggak, maksudnya lu pesen gitu, lu gimana? No, kadang-kadang kita itu Kalau gua kan langsung datang tuh. datang ke mana? Ya ke BO itu. Oh, di mana? Nggak ada. Lo Cimahi ada. Mobilnya sih emang ada di Cibubur. Titit lu di puncak kata bini Andre. Jadi udah tahu mobil ada di Cibubur. Saya di puncak katanya tahu pak. Sampai gitu. Saya juga nggak tahu dia dapat dari mana, nggak tahu kan. Berarti yang di mobil titit siapa? Selamat datang di podcast Si Sule yang benar-benar aja le. Present Dede Sunanda. Gak usah dibacain dong. Hah? Langsung aja. Maklum kan kalau gue mah amatir deh. Enggak lah. Beda sama Denny Sumarno. Sumargo. Iya. Kalau Sumarno sono. Sama Deddy Kobuser. Iya. Dek. Ya. Ini katanya tapi sebelum ngobrol nih gue. Apa kabar, Dek? Sehat, selalu sehat pak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kelihatannya kok kayak yang lagi banyak pikiran gitu, Dek. Iya pikiran harus banyak lah pak. Kalau gak ada pikiran gak enak lah, harus ada pikiran. Lu habis makan apa sih? Emang kenapa? Jengkol. Ini tuh ada di sini tuh. Oh ayam tadi. Oh ayam. Ayam apa, Dek? Ayam Prabon. Oh. Promosi tuh. Dek, katanya anaknya lagi dirawat Ya. di rumah sakit. Betul. Tapi nyempet-nyempetin datang ke podcast Si Sule. Makasih loh. Sama-sama pak, sama-sama. Gimana anak keadaannya saat ini? Masih bengkak deket sini sih pak, deket di selangkangannya kayak gitu. Kenapa? Kalau kata orang apa ya? Apa sih namanya, kayak bengkak gitu deket selangkangan. Kakak cangen. Meren muncul iya nama, tapi dibawa ke dokter loba bakteri segala macem jadi dirawat kayak gitu. Terus kalau di rumah sakit siapa yang nungguin? Ada mama, Mama, ada keluarga juga lah, ada dede. mamahnya anak-anak. Mamahnya saya, Ponas. Karen kemana? Ada. Kadang-kadang ke situ cuma sebentar doang. Oh, nengok Ada. doang. Nengok ke jalan kayak gitu. Karen gak nungguin anak lo? Nungguin, cuman nggak terlalu sering nungguinnya. Seharusnya kan setiap saat, Dek. Harusnya, karena kan mungkin seorang ibu tuh kan harus setiap saat. ada kerjaan kali pak. Oh, kan jadi wanita karir. Jadi pas dede lagi sepi job, dia memberanikan diri untuk loncat dari ibu rumah tangga. Aku nyari kerja aja deh. Takutnya kamu kecapean atau kurang. Oh ya udah sih. Jadi sayanya yang di rumah kayak gitu. Oh, berarti lu nggak ada komplain dong sama istri? Mau komplain gimana pak? Ya udah sih, cuman ya udah. Oh gitu. Gak ada komplainan, gak ada, ya udah. Ya kan biasanya kalau anak sakit tuh ada istri ya, istri yang nungguin. Harusnya kan, karena kemarin juga kata mama juga bukan ditungguin malah cepet-cepet pergi, ya nggak tahu malah lagi ada kerjaan kali. Oh gitu, ya udah biarin gitu. Masanya juga maksudnya nanti kalau udah sembuh di Bangka aja lah, nggak usah ke Meruya gitu. Tapi akhir-akhir ini gue tuh jarang lihat lu upload, terus jarang lihat lu bareng sama Karen. Lu lagi kenapa sih? Lagi ada kenapa? Lagi ada masing-masing, lagi ada kerjaan sendiri-sendiri, mungkin karena dedenya nggak terlalu sibuk, istrinya jadi yang lebih sibuk, jadi jarang upload. Terus juga biasa kan makan bareng atau bareng nih enggak. Ini udah jarang banget kan, udah berbulan-bulan ya. Hampir 1 tahun lah. Pas kemarin 1 tahun? Iya, ibarat Idul Fitri terakhir kemarin pun nggak ada upload. Ya kan? Tahun kemarin malah ada upload yang Tapi kan nggak upload juga bukan berarti nggak bareng dong. Iya. Cuman memang ada kayak udahlah sendiri dulu aja kayak gitu. Lu nggak bisa bohong sama gue. Dek, gue tuh belajar psikologis tuh 3 tahun loh. Kemarin minta, Dek, podcast ya. Iya Mbak Kenit sama Karen. WA ada orangnya, saya bilang gitu. Saya gak berani dong, tiba-tiba saya mengiyakan. Kenapa gak berani? Karena saya tidak memberanikan diri untuk mengiyakan istri saya. Kan biasa kan di sini nih. Kalau Dede lihat kayak kemarin ada Anton Abok, ada McDenny, ada Bopak sama Gita. Dede masih apa nih di mari? Nah. Sendiri aja lah udah, nggak apa-apa. Oh ya udah, saya bilang itu gitu. Gimana kalau jadi pertanyaan dari netizen kan zaman sekarang? Banyak Pak, contohnya kayak bintang tamu yang di Trans TV yang ada Brownies segala. Mas sama Karen ya, WA aja deh Mbak Karennya. Kalau saya sih bisa, saya bilang gitu.
Tapi akhirnya dia nggak mau. Nggak mau, emang tetap mau ditanyakan sama seperti kayak gini sebenarnya. Dede tuh ada nggak sih sama Karen? Kok jarang upload sama kayak pertanyaan Bapak juga. Betul. Jadi si warganet itu menanyakan Dede masih apa enggak? Ah kayak itu, gitu. lu udahan apa enggak gitu. Kalau dibilang udahan, apa ya Pak ya? Ya mana gue tahu. Masih ada komunikasi kayak gitu, masih ada. Oh, karena anak. Karena anak masih kayak ibaratnya bareng-bareng nih. Lu pisah ranjang. Pisah rumah doang. Oh karena lu punya rumah 2. Rumah 2. Oke. Jadi udahlah aku di Bangka aja, istri di Meruya. Kadang-kadang istri sama ini di mana kayak gitu. Tapi kenapa harus lu masing-masing gitu? Maksudnya kenapa lu minta suruh langsung ke Karen? Lu kan sebagai Nggak bisa Pak, kalau saya mengiyakan contoh kayak sekarang nih. Dia tanggal 10 di Tambun, dia sama istri bisa nggak? Saya bilang bisa. Terus pas datang sini sendiri jadi pertanyaan dong. Oke. Ibaratnya lebih baik tanya ke istri dulu deh, bisa apa enggaknya. Soalnya Kan satu, enggak, lu kan bisa nanya ke Karen. pasti jawabannya nggak ada jawaban Pak. Ngapain Diam. sih? Diem, ngapain sih lu? Gitu, ngapain sih maksudnya? Pakai sama gua kan lu sendiri juga biasa kali Bray, dia gitu. Oh ya udah. Jadi banyak Tapi kayak dulu kan waktu zaman-zaman Rajin. dulu kan rajin ikut rajin lu. ikut. Ada kadang nggak diundang di TV juga dia Ikut, ada ada ngikut. Waktu Sekarang yang pas, enggak. enggak. Waktu dulu yang Ada waktu masalah, Dek. dibilang masalah sih kayak sendiri-sendiri aja, jarang ngobrol aja, komunikasi. Sendiri-sendiri gimana sih konsepnya rumah tangga sendiri-sendiri? Kalau gua sendiri, nggak ada bini. Iya sih bener, iya lagi. Jelas gua mah, udah pisah, udah sendiri. Iya, sendiri. Gitu. Kalau ini sendiri-sendiri tuh kayak misalnya. Apakah komitmen lu sama bini lu? Kita masing-masing dulu deh. Jadi Atau lebih, gimana? kalau komitmen mungkin kayak ibaratnya Dede, lu mau ngurus siapa dulu nih? Kayak gitu. Oh, oke. Kayak oke. contoh ibaratnya si Juna kan mau naik kelas 5 nih. Masih di Kembangan. Sama lu dulu ya di Meruya. Nah yang kecil ini sama gue di Bangka, boleh nggak? Ya terserah. Jawabannya terserah kan ibarat apa Pak? Ya terserah. Gitu doang maksudnya. Oke, oke, Ada omongan, ya jangan lah Pak di sini aja gitu. Ini mah yaudah terserah. Ya udah, tapi ini lu kalau nggak nyaman dengan pertanyaan ini nggak apa-apa, ntar gua potong. Nggak usah dipotong, ngapain Nggak apa-apa. dipotong? Ya takutnya nggak nyaman. Nggak nyaman. Gua Pak. belajar psikologis tuh 4 tahun deh. Ya. Tadi kan 3 tahun. Ya ini nambah setahun Nambah dan setahun. ketemu saya kayaknya. Iya. Aduh kacau nih. Iya. Ya gua nggak mau terlalu berlarut di kehidupan lu lah Iyalah. ya. Itu yang tahu lu ya. Itu. Cuman kan kadang-kadang netizen itu selalu memaksa kepengen Betul. tahu dan kepo ya kan. Karena netizen Indonesia ini netizen terkepo nomor 2 sedunia. Sedunia. Yang pertama ini siapa Pak? Korea. Oh Korea. Korea tuh sampai banyak ada yang bunuh diri loh. Korea Jepang diri betul. Iya, Iya. Korea yang Korea. pertama tuh. Oh iya. Nah, gue nggak mau sih, maksudnya ya udahlah itu lu yang jalanin. Betul sih Pak. Tapi lu tuh bisa apa enggak sih? Ini sebenarnya pertanyaannya saya mau jawab gimana ya kan, nggak dijawab ya emang begitu ya kan, ya gitulah Pak ibaratnya masing-masing dulu. Oke. Masing-masing dulu. Oke, kita skip aja lah ya masalah ini ya. Ya Pak lewatin dulu aja ntar juga tahu lah kali itu juga. Tapi ini gue penasaran ya, ini kita obrolan dewasa lah ya, karena lu juga udah dewasa, gue juga udah dewasa. Iya, 20. Lu pernah nggak dulu lah ya, mungkin kalau udah punya istri nggak mungkin lah lu melakukan hal ini. Lu dulu pernah nggak misalkan BO cewek itu di aplikasi ijo? Kalau gue sampai saat ini gue belum pernah. Kalau zaman dulu waktu pas kerja atau apapun, dulu tuh bukan aplikasi ijo Pak, belum ada si aplikasi ijo itu. Oh iya. Dulu tuh adanya cuman kayak di Twitter. Oh. Zaman via Twitter itu. Gue malah baru tahu. Ya. Zaman Sumpah Twitter. demi Allah gue Iya, baru zaman tahu. Twitter. Kalau Twitter itu gue kalau misalkan video-video gitu, nah Iya. gue tahu tuh sering nonton tuh. Tapi ini ada Pak, ibarat kalau kita searching BO Kalcit ibaratnya nih. Gila si Dede ya. Waduh, ini mah waktu sebelum nikah ya. Iya. Waktu maksudnya- sebelum inilah ibarat masih bandar. Oh, lu pernah kayak gitu? Dek? Pernah. Dulu. Waktu di masa setelah cleaning service ada OVJ terus kerja di restoran gitu. Pas di restoran karena Belum nikah tuh ya? belum nikah. Oke. Kerja di restoran gitu. Belum nikah ya, di restoran belum nikah sama sekali. Cuma kayak nyobain dong, maksudnya pengen tahu nih dari harganya, rate-nya. Pokoknya ada tulisannya tuh, rate-nya include segala macem. Dari dia semuanya. Cuman kita ibaratnya nunggu di lobby, cuman kadang-kadang kita takut sama si security. Kadang-kadang security kan mergokin juga, mau kemana Mas kayak gitu. Berarti lu berzina dong itu waktu itu? Ya maafin lah ya Allah kayak gitu. Tobat berarti lu udah tobat. Udah. Setelah menikah lu? Setelah menikah udah enggak. Oh udah enggak? Udah enggak. Enak gak dia?
Bentaran doang Pak. Lu cuma 2 menit katanya. 3 menit. Hore sekali celup hore. Kayak gitu dong. Ini bukan ngajarin ya. Bukan. Tapi ya itu bahaya juga sih untuk generasi. Betul, generasi zaman ya. sekarang ya. Bener. Lebih ke penyakit dan yang lain-lain lah. Tapi cara BO tuh gimana sih Dek? Ya itu Pak, BO. Enggak maksudnya lu pesen gitu, lu gimana? No, kadang-kadang kita itu Kalau gua kan langsung datang tuh. datang ke mana? Ya ke BO itu. Oh, di mana? Nggak ada. Lo Cimahi ada. Ada. BO itu apaan? BO itu apaan? Mak gua Oh, bimbingan orang tua. Oh, ke mama. Iya. Langsung ya, kalau ke mama mah langsung ngobrol emang. Kalau ini mah enggak. Inbox dulu. Udah inbox tukeran nomor handphone. Terus jadi berapa? Deal-dealannya berapa? Nyampe situ kita bayar dulu baru. Ada di situnya tuh ada kayak ibaratnya setengah baju, ada full segala macam lah, ibaratnya segini cuman kayak Si Dede. si Dede bocor. Tapi lu pernah ketipu nggak? Kan kalau itu dari jauh nih. Uh-uh. Misalkan, wah di gambar bagus nih. Ya. Terus- Tapi itu emang bener real semua sih kalau yang di Twitter. Real Real. semua. Real semua. Betul udah nyoba semua dong. Enggak maksudnya. Enggak itu. Maksudnya yang setahu Dede yang pernah Dede melakukannya itu fotonya real. Oh, enggak, maksudnya pas lu pernah nggak ketipu pas begitu datang tuh beda sama foto. Lehernya hitam misalnya. Leher itu berarti dia nggak pakai krim, mukanya doang krim malam. Lehernya krim siang gitu. Atau pernah nggak lu misalkan lu udah pesen datang ya kita kemana? Itu pernah ketipu. Pernah ketipu. Kejadian waktu ceweknya nggak datang. bukan nggak datang Pak, kita ketipu, kita dikasih kode barcode. Kode dulu nih ibaratnya 270 ke kasir Alfamart. Ke Gila kasir lah sih, Dede. Ke kasir lah Dede. Berapa Kak? Atas nama ini 380. Oh ya udah iya. Kirimin lah. Kau udah aku bayar. Oh iya Mas, ini ada barcode lagi buat keamanan. Berapa? 120. Ini Bayar lagi nih ke kasir nih. Habis itu kau udah. Ya udah tunggu dulu ya Mas. Sampai 2 jam kagak dibalas lagi. Hilang udah. Tapi Habis udah itu bayar? checklist udah full. Nah itu ya nggak boleh lah kayak begitulah, buat apalah ya. Iya jangan lah. Heeh. Ini pasti banyak banget akun-akun abal-abal. Oh Dede pernah BO ya pasti nih. Ya kan? Apa? Ini pasti nih kalau lu cerita begini. Pasti aku. Tapi apa yang membuat lu mau bercerita? Ketika gua tanyakan lu sebetulnya bisa menolak dong. Karena itu edukasi doang Pak, maksudnya jangan sampai Heeh. ibaratnya Jangan sampai kayak lu ketipu. apalagi ibaratnya yang sekarang itu banyak yang akhirnya malah jadi pembunuhan atau malah kita diculik, malah kita diperas. Kadang-kadang udah main nih. Nanti si cowok ada yang masuk Pak, fotoin. Wah, gue sebarin lu gini-gini, apalagi kayak misalnya kita yang udah di media kayak gitu lebih cepet Pak ibaratnya. Ntar gue laporin gini. Makanya di sekarang itu lebih nggak sama sekali sih ibaratnya kayak gitu. Paling cuman kayak ke tempat dugem kayak gitu itu wajar lah, joget-joget sama cewek-cewek lain lah, santai aja. Nah berarti ini edukasinya. Edukasi. Jangan sampai lah ya buat siapapun ya pemuda-pemuda untuk BO seperti yang pernah Dede lakukan. Gitu. Itu merugikan, nanti takutnya ada oknum-oknum yang ibaratnya memeras lah ya. Betul, ada oknum yang memeras. Takutnya. Sekarang juga kan lagi banyak yang kayak pice. ICS yang lagi rame nih di screenshot. Tahu muka kita nih, wah rame Pak. WA semuanya tuh. Wah, wartawan dari media ini atau ya nggak jelas lu. Nggak sengaja iseng ya kan. Kak bayar berapa? 25.000. Ngetes lah. Ini apa baru-baru ini ngetes lah. Micet ngetes bayar 250. Bayar 25.000. Katanya full kan. Itu mah bukan, jadi tuh dia pakai laptop, pakai handphone gini Pak. Kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Nah itu tuh. Jadi hati-hati lah walaupun kalian penasaran. Gak usah lah. Itulah. Mendingan onani pakai debu lah. Pada perih. Lu kalau misalkan itu udah include ya? Iya. Kalau misalnya ada juga yang ibaratnya yang dia datang ke apartemen atau ke hotel, kayaknya biasa kayak gitu. Kayak misalnya ada yang khusus panggilan kayak misalnya gitu. Jadi kita bayar ojeknya, terus kita bayar hotelnya, dia nyamperin kayak gitu. Ini malah gue yang gak nyaman ya ngobrol gini. Agak ngeri sedap ya. Iya emang sebenarnya. Tapi lu udah enggak ya Dek? Udah enggak.
Udah enggak, maksudnya enggak ada yang mau bayarin. Oh berarti karena lu mau bercerita tentang ini tuh karena lu mau mengedukasi kepada Betul, masyarakat semua. dan lu adalah korban dari hawa nafsu, Hawa lu nafsu sendiri. sesaat, betul. Oke. Nah setelah BO gitu suka ada perasaan bersalah nggak deh? Ya ada lah Pak, ibaratnya buang 250.000 atau 300 karena ya kenapa nggak dikasih emak gua aja ya. Ada rasa kayak gitu. Murah tapi ya deh. Ya mursidah Pak. Tapi kalau misalnya udah yang ada kelas-kelasnya udah beda kayak gitu sih Pak. Iya paham. Gua. Cuman lu ngerasa bahwa aduh ngapain ya gue ya nikmatnya cuman sesaat. Iya kadang-kadang cuma ada rasa kayak gitu, cuma ya mau gimana kayak gitu ibaratnya. Daripada kita ini mulu kan udah lebih baik nyobain ibaratnya. Nggak tahu ya sama aja. Kan lu bisa pakai tangan itu deh. Jarang Pak yang itu mah waktu zaman dulu mah karena memang masih bujangan. Waktu zaman dulu mah. Berarti sekarang Enggak. Enggak kayak gitu. Biasanya rate-nya berapa dek? Tadi udah kayaknya sih. Itu udah tadi 380 ya lu bayar. Kalau yang itu yang waktu pas yang ketipu, kalau misalnya yang kayak di klub-klub itu beda Pak ibaratnya. Kalau yang di klub ada yang premium, gold sama apa gitu pokoknya itu ada harga-harganya kayak gitu. Gila lu sampai tahu begitu. Dulu kan pernah tahu diajakin sama orang untuk datang ke situ terus milih di akuarium ini yang premium, ini yang gold, ini yang luar negeri ibaratnya kayak gitu. Harganya segini. Yang gold itu gold som bukan? Gold som. Iya. Kayak gitu-gitu. Paling harganya ada yang 700 sampai 1,5, ada yang berapa kayak gitu. Lu selain BO apa kenakalan apa lagi yang dulu lu sebelum menikah tuh? Dulu sebelum menikah paling ya BO doang sama nganter doang sih biasanya. Nganter apa? Nganter cewek kayak gitu-gitu doang. Nganter cewek gimana? Angelo antar jemput lonte. Serius? Angelo Lu kerja gitu dulu? kerja gitu dulu tuh di namanya itu ada di daerah kota pakai motor zaman dulu. Lu ngojek? Enggak, nganterin ibaratnya. Anterin ini kemana? Ke sini anterin. Ntar pulang jemput jam 4 subuh. Ceweknya udah gini, Dede. Mabok gitu. Udah kau bawa balik. Itu bayar sama lu? Si orang itunya bayar ke kita sebulan. Enggak, iya maksudnya bayar ke lu. Bayar ke Dede. Oh per bulan? Per bulan. Jadi lu khusus nganterin? Nganterin dia ibaratnya 2 cewek nih. Dia anterin. Ah. Ke klub ini nanti pulang jam 4 anterin lagi kayak gitu. Oh ya udah. Berapa lama lu ngelakuin itu? Tahun berapa? 2016. 2016? 2014. Lu kan udah 2014 lu udah di ini, udah OPJ? Itu masih setelah OPJ Pak. Kan OPJ jarang-jarang dulu. Oh. Restoran Yoshinoya, terus malamnya atau paginya sih antar jemput itu. Sambilannya. Jadi kenapa lu ngambil itu? Karena dulu tuh kayak lebih gampang ini ya. Nyari uangnya kayak gitu. Jadi kayak cepet aja udah gitu kenal cewek jadi banyak. Kenal orang-orang yang di klub jadi banyak. Jadi kalau kita masuk kemana-mana tuh kayaknya orang, weh Bang Dede kayak gitu kayak hormat aja. Padahal kita gak ngapa-ngapain di situ. Cuma kayak nganterin orang aja kayak gitu. Cewek-cewek itu. Iya jadi kayak ngerasa nyantai aja. Seksi gak dek? Seksi community. Oh. Seksi sih Pak ibaratnya. Kaget juga pertama awalnya kaget. Pas kesini ya udah biasa aja. Pakai lekbong gitu ya? Iya pakai lekbong. Keteknya putih gak? Ya ada yang hitam ada yang putih. Tapi yang udah setahun kesini rada-rada putih. Karena kan perawatan. Oh iya. Terus mukanya pada bersih. Tapi ini menarik juga loh. Maksudnya lu yang orang udah tahu gitu lah. Terus lu nganter-nganter orang yang ya tanda kutip jualan lah ya. Nah lu gak ngerasa bahwa anjir sih ntar kalau ada orang tahu. Misalkan ini bukannya si Dede OPJ aku nganter-nganter gini misal gitu. Ya kalau misalnya yang kayak ibaratnya di klub-klub malam kayak gitu. Ya mereka mikirnya kayak kembar. Padahal emang bener jadi tuh di tempat itu ada yang mukanya persis banget kayak Dede. Cuman dia putih ganteng. Cuman medok Jawa. Jadi dia gak percaya pas kesini-sininya. Ada mukanya mirip Dede beneran. Ngomongnya juga sama Dede gitu. Bukan itu mah kata yang punyanya. Bukan. Jadi ada yang nutupin juga kadang-kadang. Kalau misalnya tamu yang kenal tuh. Bro lu bukan ini bro. Lu bawa anak sekarang. Enggak nganterin doang bang. Dia bilang. Bohong lu bro. Kadang-kadang jadi nongkrong bareng. Minum bareng. Akhirnya cerita bener. Kayak gitu jadi kebuka juga kadang-kadang. Iya. Lu dulu pernah karaoke? Nah pernah karaoke mah dulu. Di Inul karaoke? Enggak di tempat lain lah Pak. Tempat lain? Dulu tuh ada namanya Sydney. Enggak, kan gue sering denger ya, Nunung tuh sering bilang, gue tanya,
kamu kalau cita-cita udah gede mau jadi apa? Lagi ngelawak. Aku mau jadi LC. Orang ketawa. Tuh gue bingung, gue nggak tahu jujur. LC, gue bilang apa ya LC itu? Artinya apa sih deh LC? LC itu apa ya? Sebenarnya nemenin buat karaoke doang sih ibaratnya. Nemenin karaoke kita cewek. Cewek nemenin karaoke sampai jam. Oh LC itu namanya LC. Namanya LC atau Iya gue tahu. Atau PL. Pemandu lagu. Atau PL pemandu lahun kalau Sunda mah. Pemandu lagu kan. Lagu ya kayak gitu. Oh kalau lu mah pemandu lahun. Pemandu lahun. Kalau di ininya. Iya. Kalau di artiinnya bercandanya kayak gitu. Itu temenin doang apa gimana dek? Nemenin pertama mah nemenin ngobrol. Terus kadang-kadang beda Pak, bedanya maksudnya apa ya? Pernah kejadian ibaratnya, kok dia lebih sebaik itu dibandingin sama yang di rumah kadang-kadang. Kan dia mah kerja. Iya maksudnya Nah, tuh kan dia mah kerja, kalau nggak ngeladainin yang bagus ya dipecat ya lah. kayak gini dilapin habis minum kayak gini kan. Oh. Jarak-jarak buset gue dilapin waktu gitu ya kan. Iya. Nah kita buset. Lu Lu emang- cakep dilapin lagi kan. Lu kurang perhatian di rumah. Ya maksudnya dibilang kurang enggak, cuman kayak hal sekecil itu maksudnya Penting. dia melakukannya gitu maksudnya kayak nyuapin buah. Kalau di rumah nyuapin ini sendal. Ceprot ya nyuapin buah. Ambil aja sendiri. enak gitu Iya ya. ambilin diri. Lu gak punya kaki kalau di sana enggak. Kayak gitu. Jadi kayak ada rasa Pernah baper nggak lu? baper pernah. Pernah. Terus lu pernah pacaran sama Elsie? Ya keponggok sama dia. Itu awal mulanya kenapa Dede. Ini berantem sama istri ketahuan doang intinya. Oh. Sama driver. Dulu pernah ketahuan. 2015 zaman Super Dede. Heeh. Lagi banyak uang. Di rumah gak ada perhatian. Larinya ke situ. Supirnya tahu tentang LC dan tempat karaoke yang bisa ibaratnya bisa dibawa pulang, bisa ngobrol segala macem. Dibawa lah ke situ. Kenalan lah sama dia. Baik banget, lebih dari inilah ibaratnya. Mungkin ngejamu saya atau gimana nggak tahu dah pokoknya. Ya itu emang kerjaannya begitu. Tiap Jumat Pak saya Pak, Jumat Lah iya, Sabtu Minggu. Kan kalau misalkan itu jadi sama lu jadi istri juga belum tentu gitu. Iya lagi bener. Lah iyalah. Itu mah kerjaannya memang begitu dia kali. Iya nggak tahu juga sih Pak. Tapi pas kesini memang ada rasa perhatian gitu. Kayak misalnya walaupun saya nggak karaoke gitu sama dia. Kamu mau yang lain ya? Enggak nungguin kamu. Yaudah ntar aku jalan. Datang Pak. Biar kata jam 2 malam datang dia. Saya nanya mamihnya, Mih ini kemana Mih? Berarti lu selingkuh dong? Iya. Jadi kayak ketutup gitu. Iya lagi. Kayak ketutup gitu Pak. Karena di rumah kan. Kamu tuh jujur sekali ya. Jadi di rumah tuh kayak ibaratnya istri. Di mana Pak? Running. Oh ya udah transferin yang penting kan transferin udah. Running pas lama-lama ketahuan tuh mobilnya sih emang ada di Cibubur, titit lu di puncak kata bini Andre. Jadi udah tahu mobil ada di Cibubur. Saya di puncak katanya tahu Pak. Sampai gitu. Saya juga nggak tahu dia dapat dari mana nggak tahu kan. Berarti yang di mobil titit siapa? Kan lu di puncak. Iya jadi nggak tahu lah ibaratnya dia tahu dari begitu. Jadi itu yang membuat lu tuh berantem. jarang ngobrol kayak Nah berarti nggak mungkin dong nggak ada alasan kenapa lu melakukan hal itu. Ya karena memang tidak ada lagi, apa ya bukan tidak ada lagi. Jarang ngobrol. Terus karena gelap. Kurang kasih sayang. Iya gelap mata juga. Beda yang waktu pas lagi pacaran Pak. Lagi pacaran tuh beda banget. Pada umumnya gitu ya. Kalau misalkan. Iya setahu Dede yang Dede 10 tahun jalanin yang 8 tahun kemarin yang pernah Dede lakuin waktu Super Dede kayak gitu. Kayak ibaratnya dengan uang istri gue udah nih cukup. Ibaratnya minta Berarti apa. dari elunya dong kalau gitu. Tapi kesini kan udah berubah Pak dia juga. Pas kesini udah berubah oh ya udah. Kayak udah ibaratnya. Lu sempat ibaratnya lu sempat labil dalam menjalani hidup lah ya. Maksudnya, duh gimana nih keadaan di rumah begini yang akhirnya lu coba ke tempat kayak yang gitu. tempat hiburan lah. Tempat taruhlah. hiburan kayak gitu. Oh, nah di situ lu menemukanlah Menemukanlah sosok seseorang. sosok yang perhatian. Akhirnya kayaknya kesini aja deh nih. Ya, kalau apa LC mah di mana-mana juga semuanya perhatian lah. Pengen kepake sama lu, sama gitu. bosnya juga. Oh bos seneng jadi ibaratnya. Iyalah. Tata di mana tuh ini si Dede datang Pak jam 2. Gitu. Selain karaoke apa lagi, Dek? Selain karaoke pijet. Pijet. Biadab kamu ya. Maksudnya edukasi zaman dulu Pak. Edukasi zaman dulu, edukasi apa? Ini lu tentang ngomongin kesalahan aja udah. Iya sih bener. Nah, apa yang membuat lu tuh mau bercerita tentang kesalahan-kesalahan lu? Apakah
ada hal yang membuat lu tuh mau bercerita seperti Iya ini? maksudnya makanya udahlah. Jadi juga maksudnya toh ibaratnya orang nggak tahu. Nggak munafik. Nggak munafik dan nggak tahu pun kadang-kadang pernah lo waktu itu dia kesini. Padahal dia nggak pernah ngomong sama aneh. Tapi bekas enten gituin kadang-kadang. Adalah ibaratnya yang dulu pernah lo dia kesini ngasih segini kan jadi tahu pak. Ibaratnya dia malah ngasih gocap bang dia cepet atau dia gitu. Kan ibaratnya anjir bekas dia lagi kayak gitu dong ada rasa kayak gitu. Cuman ya udah. Ngasihnya dikit lagi. Kan jadi tahu kadang-kadang si itu cewek juga kadang-kadang mulutnya nggak bisa dikasih tahu juga kak kalau misalnya kadang-kadang kayak Mas Dede bukan saya bukan Dede saya bilang gitu kadang-kadang logatnya malah jadi kayak komedi pak. Ketemu mas cewek itu bang kemarin saya kesini sama ini ya kata gue bocor juga. Tapi lu ngelakuin itu lu udah berumah tangga deh? Waktu pas lagi sendirian aja. Maksudnya lagi stres kayak gitu-gitu. Ibaratnya jalan aja sendiri udah. Awalnya emang gak kepikiran pas nengok. Kayaknya enak nih message kayak gitu doang awalnya mah. Pijet doang maksudnya rendem badan doang. Gak taunya nerus. Enak deh. Ya dibilang enak. Enak gak dibilang enak ya gimana pak. Tapi udahnya gimana? Ya udahnya bayar. Emang gimana? Ya udahnya bayar lah. Mau pergi emang siapa ente digituin. Udahnya bayar lah. Ya ini kita obrolan 18 plus ya. Maksudnya ya kadang kita juga sering baca di Google atau temen-temen itu ada istilah. Orang kalau misalkan ngomong metik mangga. Itu kan udah maksudnya udah enggak. Kan tabu ya. Tabu. Maksudnya tentang ini tuh sex education ya. Maksudnya kenapa sih ketika ngomong petik mangga orang pada ketawa? Nyengir. Kadang-kadang ada yang pura-pura blow on, ada yang pura-pura bego. Padahal di situ dia udah pernah ngelakuin. Iya. Cuman dia gak mau bercerita karena gue artis nih gengsi gini-gini. Ya gitu. Lu tahu siapa artis yang? Ya pak males sih jawabnya biar saya aja udah. Yang ngegentiin semuanya lah ibaratnya. Kayak gitu-gitu. Udah aman jadinya kalau misalnya ini. Aman gak? Aman. Nanti bilang gitu. Jadi kadang-kadang kita pun yang. Aman gak nih pak? Aman udah. Aneh yang ngelakuin ibaratnya. Saya yang naruh ininya, saya yang naruh ini, jalannya udah tenang. Kalau ada apa-apa, Ani paling depan, garda paling depan untuk. Lu pernah ngajak teman-teman artis? Ya ada lah ibarat cuma nanya, ada nggak yang harga segini? Ada sebelum. Kok lu nggak pernah ngajak gua? Nggak berani ngajak bapak saya, karena bapak kan nggak berani saya pak, kayak gitu-gitu, takut. Oke, ya ini mungkin apa ya salah satu pembahasan kita ini ya ketidakmunafikannya Dede. Jadi ketika melakukan kesalahan ya nggak perlu ditutup-tutupin ya. Yang penting kan bertobat. Bertobat itu tidak melakukan lagi. Saya jadi pengen petik mangga. Di sini kan ada, tapi lagi nggak musim. Oh iya. Lagi nggak musim. Pepaya di sini. Dek, dari semua kegiatan negatif lu yang dulu ya, dulu pernah lu lakuin. Ada yang lu pacarin gak? Itu. Yang tadi. Yang LC itu yang sampai dipacarin sampai punya apartemen. Maksudnya bukan punya apartemen, nyewa apartemen barengan. Serius lu? Itu. Ini lu gak apa-apa ini cerita? Santuy pak. Maksudnya karena memang kan dianya yang mempergokinya kan. Si istri itu yang mempergokinya. Akhirnya ketahuan dan daripada dia speak up duluan. Ya lebih baik kita ngomong. Oh gitu? Iya lebih baik kita jujur. Kenapa? Kenapa deh? Maksudnya? Karena daripada dari dianya langsung, ibaratnya nanti udah lama kelamaan kan kita udah jarang segala macam. Tiba-tiba upload yang enggak kan lebih baik kita ngakuin aja kayak gitu. Oke. Oh berarti gini deh, maksudnya masalah lu sekarang udah jarang bareng itu ada kaitannya? Ada kaitannya dengan ini. Ibaratnya kayak ada rasa kekecewaan lah dari si istri tentang yang itu mah ibaratnya kan si istri itu ahli sejarah pak. Kesalahan kita diungkit lagi. Kita udah salah nih. Yang dulu, lu dulu pernah gini-gini. Akhirnya kebuka lagi. Kalau kita balikin, lu juga pernah gini. Lu duluan. Jadi rame. Udah males lah. Udah iya aja. Gak habis-habis kalau seperti itu. Iya. Mau sampai kapan hidup kalian seperti itu? Masya Allah. Mendingan sendiri kalau mau bahagia nih. Ya sih bapak sendiri sih bener. Tapi ada rasa ibaratnya. Kayak mau bareng-bareng lagi. Ya udah bareng-bareng. Mau bareng-bareng lagi. Berarti sekarang udah gak bareng? Ya enggak maksud kalau mau bareng-bareng lagi diulang dari nol kan. Enggak maksud gua lu juga udah menetaskan bahasa lu karena lu melakukan kesalahan dan lu ketahuan gitu loh. Ya mau bareng-bareng lagi ibaratnya bareng-bareng lagi apakah dia bisa nerima atau enggak kayak gitu ibaratnya kan. Dia udah gak menerima. Dibilang udah gak nerima. Gak tahu juga sih Pak sih gak pernah nanya ke dia.
Paling dia nanya cuman udah ada transferan belum buat anak kayak gitu, belum ada. Kayak gitu doang. Jadi posisi sekarang tuh anak lu di mana? Ada di Bangka. Oh ada di Bangka. Ada di rumah mama. Dua semuanya? Lagi di rumah mama 2 orang, 1 kemarin dibawa sama istri di. Enggak, tapi biasanya di mana? Di rumah mama di Bangka 3-3-nya. Yang ngurus mak lu? Mama Dedi, jadi Mama Dedi ngurus 6 cucu. Kayak gitu. Oke lah ya, semoga deh dengan adanya lu ngobrol sama gua di sini, lu bisa lebih tenang jalan hidup. Yang terpenting lu utamain anak-anak deh. Iya Pak. Ya utamain anak-anak. Tapi ya semoga aja sih gue berharap ini hanya rumor aja lah. Iya. Lu berpisah karena sempat ada berita juga kalau lu tuh cerai gitu. Ya. Semoga aja tidak ya. Ya doain aja lah Pak. Tidak lama ya. Tidak lama akan keluar. Iya. Oke deh. Ya. Kita akan masuk di segmen YN. Apa tuh? Yes or no? Yeay. Apa tuh? Iya. Oh ini Pak, ini nih. Enggak, lu nggak usah. Ini kagak usah. Oh iya benar. Yeay. Lu tinggal gini Yes. aja. No. Gini. Tinggal. Oke dek. Sule akan membacakan pertanyaan Gak usah. Dede. Oh, Itunya langsung aja bawah. Oke. Yes or no? Saya menyukai kehidupan saya yang sekarang. Ya. Lebih bebas. Dibilang lebih bebas, iya. Oke. Maksudnya kemana-mana tanpa laporan, tanpa apa. Karena kita bekerja Udah kan. berapa lama lu nggak laporan? Tahun udah bebas banget ibaratnya. Bebas. Lu mau pulang sebulan sekali, lu nggak pulang nggak masalah. Yang penting lu pulang ke Bangka udah Lu mana. udah diantepin banget. Diantepin kita pulang ke Meruya. Berarti itu pisah ranjang dek. Pisah rumah Pak. Cuman ranjangnya emang masih ada di situ. Nah, kan di rumah situ juga ada ranjangnya. Ada juga. Cuman nggak ada orang. Setahun lu udah nggak, ibaratnya dia juga udah nggak peduli lu mau kemana. Iya cuman nanya lagi di mana. Jawab nih. Checklist 1 besok ya. Kagak ada jawaban. Yang nanya lu? Dia. Oh dia. Lagi di mana? Anak-anak lagi ngapain? Jawab nih. Checklist 1. Di seminggu. Oh berarti komunikasi lu tuh cuma karena anak-anak aja? Iya nanya lagi. Nggak ada gini. Kamu lagi di mana sayang? Nggak ada pakai sayang lagi di Udah mana? makan belum sayang? Belum. Nggak ada kayak Nggak ada? gitu. Nggak ada. Makanya lebih bebas ya. Baru lu mau makan kayak lu mau enggak kayak udah santai. Lu udah setahun berarti ya? Setahun. Pisah ranjang? Nggak ngobrol setahun. Nggak ngobrol? Nggak ngobrol. Setahun Cok. Setahun Cok. Gila. Gue gak bisa loh 5 menit aja gue Anjay. gak komunikasi sama pasangan gue tuh gue puyeng deh. Beneran deh. Daripada saya lebih komunikasi lebih puyeng Pak hitungannya. Tapi kan gue mah komunikasinya asik gitu loh. Oh iya kalau ini. Membedah tentang kesalahan, Ini mah enggak Pak. kedewasaan, kematangan. Sulit. Kalau ini mah enggak deh. Enggak Pak. Santai aja. Oke, next deh. Iya Pak. Yes or no, dapat callingan syuting dengan budget 500.000 tapi di luar kota. Hah? Dapat callingan syuting dengan budget 500.000 tapi di luar kota. Ya lagi nggak ada Pak, ambil aja. Lu mau mana? Lu mau kemana nggak ada? Siapa yang mau ngasih duit gope? Di luar kota biar kata di Semarang juga jalan udah. Bagus deh, itu konsep mensyukuri. Iya daripada Benar. nggak ada sama sekali. Udah di rumah kagak ada, mendingan jalan dah. Di sono mah dapat kan. Gue juga gitu, kalau misalkan ada yang hajat ya Kang Sule, berapa ya? Gue mau balikin. Ibu punya Punya duitnya berapa? Nggak ada, ya udah nggak usah dibayar. Yang penting gak gitu Penting gak gitu, Gian konten. Yang penting orang menang konten. Iya lah. bener. Oke, yes or no, menjadi penjilat di tempat kerja. Enggak. Tapi lu pernah tahu nggak ada orang yang suka menjilat gitu? Banyak Pak gitu Banyak. mah. Angkatan kita ada nggak? Nggak ada angkatan kita. Nggak ada. Nggak ada. Angkatan sekarang banyak kan. Oh gitu. Angkatan kita mah dibawa diajak syuting nggak dibawa ya udah. Kalau sekarang kan enggak Angkatan sekarang ada yang Angkatan dulu kan kayak bapak ibaratnya. Ini si Dede nih waktu pas di CFK. Oh ya udah iya. Bapak kan dulu sering kayak gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Oh gitu. Nggak bisa Pak. Beli sepatu minimal. Ya. Ngerti gua. Ngerti Kak Pak? Paham. Iya itu. Harus gede modal sekarang. Iya Pak. Ya nggak apa-apa lah. Iya udah kita nggak punya duit suruh bayar. Zaman semakin hari itu semakin berubah. Betul. Ya kan. Beda kayak dulu mah orang datang sama bapak. Nggak ada tukang ini nih dia aja. Nggak pakai ini iya. Sekarang nggak bisa Pak udah.
Nggak bisa sekarang. Nggak bisa. Oh gitu. Harus kenal sama banget ya. Sama atasan banget. Paling atas lagi malah kalau bisa mah. Wah, pantesan gua gak pernah di-calling. Iya sama Pak udah gak di calling. Oke. Yes or no? Pacaran sama cewek BO? Kan kemarin udah. Sekarang udah enggak. Iya sekarang kan gua nanya sekarang. Iya enggak, udah enggak. Tidak. Enggak. Kenapa kan udah tanggung? Lu udah setahun juga misalnya. Ngapain sama cewek BO bekas orang juga. Kalau kemarin iya, tahun kemarin. Oh, iya. Bukan tahun kemarin, 5 tahun yang kemarin. Yes or no? Ekonomi keluarga saya sekarang. Hah? Iya atau tidak ekonomi keluarga saya sekarang? Gimana sih ini? Ekonomi keluarga lu yang sekarang iya atau tidak? Lagi tidak. Lagi tidak. Lagi tidak. Kenapa, Dek? Karena lagi banyak kebutuhan, terus banyak yang sakit, banyak pengeluaran. Ini dong minum sini dulu. Oh, iya. Lagi nggak dijawab, dia minum. Dari tadi gue serius mulu. Minumnya salah lagi. Serius mulu tegang gue. Apanya? Lagi enggak Pak, lagi kurang bersabar. Dek? Ya jadi banyak yang ibaratnya mama atau apapun atau abang lagi terlilit segala macem lah ibaratnya. Oh berarti kalau lu tengah malam tiba-tiba, Pak. Nah itu lagi besok pagi emak aneh masak apa enggak. Anak aneh. Lu telepon aja deh kayak begitu tuh. Enggak berani aneh. Gua tuh sibuk deh. Bapak sibuk kan lagi inian, lagi PK. Kadang-kadang dia lihat bapak lagi PK nih. Enggak, gua kan kalau hasil PK kan ntar gua kasih lu gitu loh. Oh lagi banyak. Lu cuman begitu doang, Pak. Udah. Ya gua jawab, Bu. Iya Pak Bu. Habis itu dia nggak ada lagi. Pak Bu udah doang. Enggak maksud gua langsung aja lu kalau apa-apa tuh ketik Enggak, aja. Langsung Gitu. dikirim. Belum tentu. Ya Aman, aman. masa iyalah mak lu nggak makan gua diemin gila lu. Iya kayak gitu doang sih, kayak ada rasa kepanikan kayak gitu. Nggak usah panik, rezeki itu udah ada yang ngatur. Amin. Yes or no, dapat tawaran kerja ilegal dengan bayaran selangit untuk enggak, saat Pak. ini? Enggak. Udah pernah Udah ngalamin? pernah mau mati kan nih. Enggak. Makasih dah udah. Serius? Berapa senapan di muka aneh. Gede duitnya deh. Bukan gede lagi Pak, buset ngebangun rumah kali itu seminggu 2 minggu. Itu yang kemarin lu ceritain itu kan? Iya. Ada teman-teman kita juga ya? Banyak. Wah ngeri banget ya. Ngeri banget sih itu. Gak usah dibahas lah ya. Gak bisa dibahas, takut ke rumah nih Pak. Aduh jangan Pak. Ntar ke rumah repot. Yang penting kita enggak lah. Enggak, intinya kita cuman salah koordinasi. Udah intinya saya nggak tahu ibaratnya kenapa Dede yang jalan nih nggak tahu, saya disuruh Pak. Gak usah dibahas lah ya. Gak usah dibahas sih. Oke, yuk. Yuk. Yes or no? Ditawarin jadi gigolo tapi dikasih rumah mewah dan mobil mewah. Sekarang? Kagak beneran, udah biarin deh begini, paling nelpon bapak. Bagus. Karena lu udah tobat kan. Iya, kalau kemarin mah iya aja. Tapi nih Dek, tapi gini, bukan misalkan kalau gigolo itu kan pekerjaan yang haram lah ya. Ini misalkan lu ketemu dengan tante-tante lah. Ya. Tapi lu dinikah nih, nikah siri. Punya mobil mewah. Punya Tapi apartemen dicelupin. banyak. Hah? Dicelupin saya nggak mau. Celupin kemana? Diginiin terus dinaikin lagi. Ya belum tentu Iya, deh. bapak mah. Pernah. Pernah. Yes or no? Menikah lagi. Hah? Gimana Pak? Yes or no menikah lagi. Sendiri dulu aja lah. Enggak maksudnya lagi nyantai dulu. Lagi nyantai dulu. Maksudnya nyantai dulu. Nyantai dulu aja. Maksudnya kalau nikah lagi kan 2 gak boleh. Sendiri aja dulu santai gitu. Lu tuh, nih gue kasih tahu deh. Psikolog 5 tahun kayaknya bapak ya. Gue psikolog 4 tahun setengah. Ini gue saran aja mal. Lu tuh kalau ngobrol sama orang lu harus hati-hati deh. Iya. Harus hati-hati lu deh. Kacau nih. Wah kacau lu. Bahaya deh kalau kayak seperti ini deh. Lu tuh harus bisa memilah-milah mana yang harus diceritain. Ya, mana yang sih. enggak gitu. Ini gue kalau misalkan ini tayangan ini lu enggak nyaman. Kalau misalkan ini gue gak masalah gak tayang juga. Wah enggak lah. Tayang ya Pak. Tayang aja. Tayang. Oke gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke Dek. Ya. Kalau lu dikasih kesempatan balik ke 20 tahun yang lalu. Berarti Apa yang lu mau perbaiki hidup lu Dek? 13 tahun lagi berarti di umur 13. Waktu SMP masih. Sekarang 10 tahun deh, 10 tahun deh. Ya paling
nurutin kata orang tua cewek sih. Sebenarnya dari mama tuh waktu yang pas pertama Dede menikah dengan Karen tuh mama ada rasa ketidaksetujuan. Sama kayak mungkin yang tadi Bapak cerita ke saya lah ibaratnya. Kayak ada rasa ibaratnya, kenapa lu nikah buru-buru? Kayak gitulah Pak intinya. Pengen memperbaiki itu. Karena kan ibaratnya pas kesini-kesininya, pas dapat Arjuna tuh memang udah sering berantem. Hampir mau pisah, hampir mau talak segala macem. Dapat anak kedua Lajan Sapik Sunandar, punya penyakit. Makin sayang lah intinya sama si istri tuh, sama anak tuh. Yang ketiga kali dapat Rabia, dapat cewek. Oh udah punya anak cewek, berhentilah nakal intinya kayak gitu kan. Perbaikilah intinya. Yang lu mau perbaiki apa kenakalan itu? Ya omongan orang tua lah yang cewek harus denger waktu kemarin sih intinya ada penyesalan. Cuman kan pas kesini mah minta ridonya karena udah nikah sama Reren kan. Apapun yang terjadi dia dijalanin. Oh ya udah. Tapi mama nggak bisa. Berarti lu nggak ada restu dari awal mulanya. Pas kesini ya udah mama. Karena lu maksa. Karena maksa dan karena udah bayar semuanya ya udah. Akhirnya udah aja. Udah aja. Akhirnya kayak sekarang lah ibaratnya. Oh berarti lu tuh mau memperbaiki selalu mendengarkan kata orang tua. Iya kata mama. Berarti lu dari dulu gak pernah dengerin kata orang tua. Yang 23 tahun itu yang pas menikah sama Karen sih yang Dede ngebantah bener. Enggak Dede mau nikah sama Dede. Ya udah ya terserah mama. Padahal dalam hatinya mama gak setuju kayaknya. Enggak. Orang pingsan 3 kali waktu ijab kabul. Pingsan? Iya. Gak makan kali. Kayaknya pagi dia gak makan. Kedua asam lambung naik. Ada orang gitu. Oh iya. Gitu Oke. sih, Pak. Terakhir nih Dek. Posisi lu kan sekarang udah mungkin itu cara lu untuk menenangkan diri lah ya. Maksudnya lu berjauhan, berkomunikasi berjauhan dengan istri. Pesan buat anak lo biar gak kayak lu gimana? Ya intinya buat Arjuna, buat Lazan, buat Rabia tetap akur. Terus kalau misalnya ini tetaplah maksudnya walaupun mama ibaratnya sayang emang sama kita sayang. Cuman kan komunikasinya jarang. Tetap hormati orang tuanya, ibunya lah ibaratnya. Kan balik lagi ke ibu kan. Sejahat apapun pasti balik ke ibu. Dede gak pernah ngajarin jangan jahat sama mama, balik lagi ke mama kayak gitu. Gak pernah Dede berarti. Intinya buat Arjuna, Rabia tetap akur. Tapi anak lu kan di mama. Lu. Maksudnya bareng sama lu sama mama lu. Itu atas kesepakatan lu berdua? Iya, saya ngobrol sama dia. Anaknya gak mau ke mamanya? Ada yang cerita enakan di rumah Nin, gak dimarahin kayak gini-gini. Bukan maksudnya dimarahin di rumah mama karena benar. Jadi selalu kayak gitu. Kayak selalu ibaratnya mamanya tuh emang gak salah, mamanya emang gak salah maksudnya. Dan situasinya lah. Cuman karena di rumah Bangka terlalu nyaman. Kayak mau beli apa-apa, iya. Namanya neneknya kan Incu mah. Ya sok we kayak gitu. Cuman pas kesini datang yang ngomelin jangan dibiasainin kayak gitu. Anaknya nanti kebiasaan di Meruya. Di sini kan di Bangka apa aja diturutin sama neneknya kayak gitu. Ada pesan buat istri lu gak? Ya bahagia selalu dimanapun berada. Tetap sayang sama anak-anak. Kayak gitu aja sih intinya. Kok lu kayak mau nangis itu? Enggak, maksudnya ngobrol aja gitu. Karena kan jarang komunikasi. Ibaratnya saling. Enggak, lu berkaca-kaca. Kagak Pak, emang lagi kena asap di sini. Gua belajar psikologi 6 tahun. Tadi 4 tahun setengah, nambah 1 tahun setengah lagi duduk situ doang. Harapan lu untuk keluarga lu gimana? Harapan buat keluarga mudah-mudahan ekonominya makin membaik. Nih, kalau gua lihat ya lu tuh ada sebuah pertama penyesalannya. Terus yang kedua, kenapa sih harus seperti ini terjadi? Kan gitu. Ya. Iya. Terus apa yang mau lu perbaiki? Yang bisa diperbaiki ya apa mungkin dari udah ibaratnya perbaiki saya udah memperbaiki udah. Memang belum ada titik apa ya? Belum ada titik terang. Iya belum ada titik terang. Kembali lagi. Untuk ngobrol lagi ya. Kan lu jauh-jauh juga ngobrol. Maksudnya ya, untuk bersatu lagi dong. Iya buat kan ngobrol. Ini dipisahkan. Iya buat ngobrol bareng. Pisah rumah lah ya. Pisah rumah ini, lah, gitu. gitu. Tapi harapan lu kembali lagi apa? Ya udah gini. Untuk sekarang sih ya udah gini dulu aja. Untuk sekarang karena lebih nyaman sekarang sih dibandingin yang. Oke. Ya udah jangan terlalu jauh lah. Gue juga nggak mau ikut campur urusan lu. Deh. Terima kasih ya Dek sudah hadir. Pak, makasih. Pak saya mau yang hijau aja. Ya. Yang merah. Tapi jatahnya 2. Oh 2 ini dong. Ya. Ini punya siapa? Ini
Ini 3. Tiga. Iya, Makasih ya Dede. Iya Pak, Sudah hadir sama-sama, di alhamdulillah. podcast si Sule. Semoga Dede bahagia selalu. Amin ya Allah. Ya semoga ada titik temu. Amin. Tetap sayang sama orang tua, Amin. anak, istri, Amin. pokoknya semuanya. Amin Pak. Semoga ada keajaiban yang datang untuk lu dan juga keluarga. Amin ya Allah. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya podcast si Sule yang benar-benar ajele. Yo.